Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita masuki Minggu Paskah ke-7. Pada bacaan Injil hari ini, Yesus mengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." Suatu perkataan yang bila dilihat secara harafiah, yang bila kita dengarkan perkataan itu hanya dari satu ayat itu, mungkin terkesan egois. Karena Yesus meminta dirinya untuk dipermuliakan, supaya dia bisa mempermuliakan Bapa. Seperti ada kesan yang tidak tulus dari Yesus. Seolah-olah dia berkata, "Bila Bapa ingin dipermuliakan, permuliakan aku juga." Saudara-saudari yang terkasih, untuk memahami bacaan Injil hari ini memang sangat sulit. Tidaklah semudah seperti saat Yesus memberikan sebuah perumpamaan, saat Yesus menunjukkan sebuah mukjizat, atau saat Yesus memberikan suatu pengajaran. Untuk memahami Injil hari ini, kita harus melihat konteks bacaan ini secara utuh, bukan dari satu ayat itu saja. Kalau kita membaca Injil ini dari kitab suci atau dari e-Katolik, judul dari bacaan ini juga dengan sangat jelas tertulis, "Doa Yesus kepada murid-muridnya." Latar belakang dari bacaan ini juga sangat jelas. Saat perjamuan malam terakhir, yang bila kita runut timeline-nya atau waktunya, mungkin setelah Yesus membasuh kaki para rasul, melakukan ekaristi bersama muridnya, atau sebelum Yesus ditangkap. Doa ini seperti sebuah penyerahan dirinya yang nantinya akan wafat di kayu salib, dan penyerahan para muridnya agar Bapa selalu menjaga mereka di dunia ini. Atau doa ini bisa dikatakan sebagai suatu penyatuan Yesus dengan Bapa, atau agar para murid bisa bersatu dengan Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tanya kembali pada diri kita masing-masing, seberapa sering sih kita berdoa? 2 kali saat bangun atau mau tidur, atau 10 kali ditambah saat kita mau makan atau saat kita ingin beraktivitas? Atau jangan-jangan kita berdoa pada hari Minggu saja saat kita ke gereja? Saudara-saudari yang terkasih, sama seperti Yesus sendiri, doa sejatinya adalah sebuah penyatuan diri kita dengan Tuhan. Entah doa kita kepada Tuhan atau doa kita melalui penyertaan Bunda Maria, Santo Santa, dan sebagainya. Berdoa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Bapa kita, mengucap syukur, berkeluh kesah, menyampaikan permohonan kita, dan sebagainya. Mungkin ada yang lebih suka berdoa dengan hanya duduk bersila dan berdiam, seperti bermeditasi, dan mencoba mendengarkan perkataan Tuhan. Mungkin ada yang lebih suka berdoa rosario, ada yang suka berdoa novena, ada juga yang suka berdoa pada saat-saat ziarah ke Gua Maria. Semua cara berdoa itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Itu hanya cara saja untuk kita dapat berkomunikasi, untuk kita dapat berbicara dengan Tuhan dan bersatu dengan Tuhan.
Hari ini Yesus pun berdoa kepada Bapanya. Mungkin di tengah ketakutannya menjelang kematiannya, atau ketakutannya akan para muridnya yang mungkin akan terpecah belah nantinya. Tuhan berbicara kepada Bapanya melalui doa, bersatu dan menyerahkan semuanya kepada Bapanya. Penyerahan inilah yang seharusnya menjadi teladan untuk kita, agar kita juga senantiasa menyerahkan diri kita dalam setiap doa kita, bahwa setiap usaha yang kita lakukan di dunia ini pada akhirnya nanti akan menuju juga pada kemuliaan Tuhan. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita belajar untuk berdoa, berkomunikasi, dan menyatukan diri kita dengannya, menyerahkan segala sesuatunya pada kuasa Tuhan. Dan semoga kita suatu saat nanti dapat bersatu dengan kemuliaan Bapa di surga. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.